Mungkin Mas Frank, Baik, Mas Franky baik. mungkin bisa dibantu slide dulu. Siap, dok. Oke. Ya, baik. Siap, dokter. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Ini kita sebenarnya sambil waktunya berjalan ya. Silakan untuk diundang juga join untuk Bapak Ibu yang lain. Selamat pagi dan selamat datang di kuliah laboratorium pada siang hari ini. Jadi kita di sini akan mendengarkan lagi ya terkait dengan pemeriksaan laboratorium dan untuk topik pada siang hari ini tentunya tidak kalah menarik karena memang di tahun ini ya kalau tidak salah di pertengahan tahun itu juga bahkan dari tahun lalu sebenarnya ya dok ya sudah booming sekali nih terkait dengan pneumonia gitu di mana Mm-mm. ini merupakan salah satu klinis yang terkait dengan adanya infeksi gitu ya dan juga ada juga yang memang kemarin itu karena disebabkan oleh polusi gitu. Nah, tapi mungkin saat ini kita akan membahas A to Z mengenai pneumonia dan apa saja sih pemeriksaan laboratorium yang bisa digunakan untuk pneumonia ini. Karena memang saat ini di Prodi ada memang beberapa pemeriksaan terkait dengan pneumonia. Nah, mungkin untuk kita awali dulu dengan pemaparan ya, baik dari klinis dan juga penjelasan lebih detail mengenai pneumonia oleh Dokter Yuda Indra Wirawan, spesialis patologi klinik yang memang biasa berkecimpung ini ya dok ya di pneumonia, di bidang patologi klinis, baik itu di pneumonia, kemudian TB, sebelumnya juga pernah di IGRA ya. Ya, Nah, siang hari ini kita akan membahas mengenai pneumonia. Nah, baik Dokter Yuda, sehat ya dok ya, siap nih dok untuk memberi. Alhamdulillah Mbak Bena. Alhamdulillah, ya Ya, siap ya dok ya kita untuk memberikan informasi, memberikan ilmu nih dok kepada bapak dokter-dokter dan juga rekan-rekan, terutama baik di luar maupun baik internal maupun eksternal prodi ya. Baik untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dokter Yuda dengan topik di siang hari ini A to Z pneumonia. Silakan Dokter Yuda Indra Wirawan, spesialis patologi klinik. Waktu dan tempat saya berikan kepada Dokter Yuda. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Bena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ini ya yang terhormat para rekan sejawat, dokter spesialis di sini yang mungkin mengikuti kuliah persembahan dari Prodia ini, mungkin dan juga rekan-rekan dari Prodia yang mengikuti acara ini. Izinkan saya di sini, mungkin saya bukan yang benar-benar ahli, ya soalnya mengenai pneumonia ini sebenarnya lebih banyak ke apa namanya klinis ya sebenarnya gitu. Cuman di sini saya akan mencoba mengulas ya memperluas wahasana dan wawasan dan pengetahuan kita mengenai pneumonia itu sendiri. Nah, mungkin nanti wabil khusus lebih ke arah diagnostik apa namanya atau penunjang diagnostiknya seperti apa gitu. Nanti kita akan coba ulas. Ya, slide. Ya. Nah, em, mungkin pneumonia sendiri eh, bagi sebagian orang awam menjadi satu kata yang asing. Sebenarnya di sini kalau ada beberapa istilah ya dari kita mungkin sering mengenal istilah paru-paru basah ya. Nah, ini sebenarnya juga terkait dengan pneumonia. Atau kalau di dalam definisinya, pneumonia itu merupakan satu kondisi peradangan ya, yang terjadi pada jaringan di dalam paru. Ya. Terutama kalau kita lihat dari ilustrasi di sampingnya ini, paru itu merupakan bagian dari sistem saluran pernapasan kita. Ya. Jadi dari mulai hidung di atas ya hingga masuk ke apa namanya nasofaring, kemudian trakea, di situ kemudian sampai ke bronkus, bronkiolus, sampai ada yang namanya kantung nafas atau alveolus. Nah, ini semua bagian dari sistem saluran napas kita, ya.
peradangan atau inflamasi ya pada jaringan sistem atau saluran napas itu bisa terjadi di mana saja ya. Nah, khusus terkait pneumonia, nah ini peradangan yang terjadi atau inflamasi yang terjadi ada pada saluran sistem napas di bawah ya. Jadi kalau napas bawah itu biasanya kita hitungnya dari mulai nasofaring itu ke bawah. Jadi trakea, bronkus, bronkiolus sampai ke alveolus itu sudah masuk dalam sistem napas bawah. Nah, dan lobabil khusus di alveolus. Nah, di situ biasanya tempat berkumpulnya atau kuman ya atau munculnya terjadinya peradangan ya. Nah, peradangan tersebut bisa atau sangat umum diawali oleh adanya satu infeksi mikroorganisme. Nah, mikroorganisme di sini banyak ya, rekan-rekan banyak, nggak hanya virus ataupun bakteri, bisa juga jamur ya. Bila mana kondisi-kondisi imunitas pasien dalam kondisi yang rendah ya atau kita kenal sebagai imunodefisiensi ya. Jamur sejatinya jarang sekali menginfeksi manusia yang mempunyai sistem imun yang kuat atau imunokompeten, tapi dalam kondisi tertentu itu bisa. Nah, secara umum itu pastinya virus atau bakteri ya yang punya faktor virulensi yang lebih kuat biasanya dibandingkan pada jamur. Tuh, ya, seperti pada kita mungkin beberapa tahun lalu kita sama-sama mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Nah, itu sebenarnya virus COVID-19 bagian dari yang bisa menyebabkan satu pneumonia atau peradangan pada paru. Ya, nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi pneumonia ini adalah satu peradangan pada atau inflamasi pada jaringan dalam paru akibat infeksi mikroorganisme. Ya bisa itu virus, bisa itu bakteri ataupun jamur. Nah, gejala apa atau tanda apa yang bisa muncul, Dok? Nah, ini yang saya sebutkan di sini adalah gejala klasik ya, yang umumnya bisa terjadi atau sering terjadi khususnya pada orang dewasa ya. Yaitu ditandai dengan adanya demam ya, biasanya demam lebih dari 39 derajat gitu. Kemudian biasanya dia ada batuk ya, apa mostly batuk berdahak, dan juga pada pemeriksaan fisik dada ya menggunakan stetoskop itu dokter bisa akan menemukan yang namanya rongki basah ya. Nah, ini suara abnormal pada paru yang terdengar melalui stetoskop ini disebut dengan rongki basah. Ini adanya suatu cairan ya di dalam jaringan paru di dalam ya, umumnya di rongga atau kantong alveolus ya, ataupun mungkin di cabang-cabang bronkus yang kecil, bronkiolus. Nah, ini adanya satu cairan di situ yang terpendam ya akibat adanya inflamasi atau infeksi dari virus atau bakteri. Nah, ini gejala klasik yang biasanya muncul. Apakah ada gejala lain, Dok? Iya. Uh, ada beberapa gejala-gejala non klasik ya, seperti misalkan sakit kepala atau mungkin diawali pilek ya, hidung tersumbat dan sebagainya, nyeri tenggorokan. Nah, itu gejala-gejala non khas yang bisa terjadi pada kasus-kasus pneumonia, ya. Atau bahkan ada yang sampai sakit perut, ya. Itu bisa juga terjadi biasanya pada anak-anak, gitu. Ataupun misalkan anak-anak biasanya gejalanya lebih tidak khas, mungkin hanya demam, gitu ya, atau mungkin hanya batuk saja. Itu bisa sampai bila tidak ditangani secara tepat bisa menyebabkan pneumonia, ya. Like. Nah, berikutnya mengenai jenis-jenis pneumonia. Nah, di sini ada beberapa khas mungkin ya rekan sejawat dokter mungkin beberapa sudah mengenali banyak sekali istilah pneumonia atau jenis-jenis pneumonia. Mungkin nanti kita akan bedakan dulu ya. Pertama ada istilah mengenai atipikal dan tipikal. Ini biasanya dibedakan berdasarkan kuman yang menginfeksi, terutama bakteri ya. Maka disebut bakteri atipikal atau bakteri tipikal. Ya. Bakteri tipikal ini biasanya bakteri yang punya ciri khusus. Ya, biasanya pada pemeriksaan penunjang itu bisa kita kenali apakah ini bakteri 1 gram positif atau gram negatif. Itu bisa tuh kita kenali seperti itu ya. Dia aerob atau anaerob dan sebagainya itu bisa kita kenali. Tapi beda dengan atipikal, biasanya kita tidak menemukan apakah ini walaupun kita sudah apa namanya
sudah mencoba untuk melakukan diagnostik, misalkan melakukan pewarnaan gram. Nah, ini biasanya kadang sukar atau sulit ditemui, atau tidak ada kejelasan apakah ini bakteri positif, gram positif atau gram negatif dan sebagainya. Ya, nah ini biasanya apa namanya pada kuman-kuman seperti mikoplasma, ya itu yang disebut sebagai pneumonia atipikal. Kemudian ada yang beberapa literatur menyebut pneumonia viral atau pneumonia bakteri. Nah, ini based on apa namanya kuman atau mikroorganisme penyebab. Ya, kalau seperti pada COVID-19 kemarin, nah itu sering disebut sebagai pneumonia viral karena penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2 ya. Nah, itu penyebab dari penyakit COVID-19. Kemudian ada pneumonia bakteri atau bakterial. Nah, ini biasanya semua penyakit pneumonia yang disebabkan oleh bakteri, terutama seperti kayak Streptococcus pneumoniae, ya. Tadi ada Mycoplasma dan sebagainya. Itu penyebab pneumonia berdasarkan penyebab dari mikroorganisme. Kemudian ada istilah pneumonia lobaris atau bahkan disebut juga sebagai bronkopneumonia. Nah, ini berdasarkan pneumonia yang terjadi berdasarkan di mana lokasi peradangan terjadi, ya. Kalau lobaris ini biasanya berdasarkan dari lobus atau lobul-lobul dari bakteri, itu dari paru, ya. Karena kita ketahui paru kita, organ paru kita, pernapasan kita terdiri dari lobus-lobus, ya. Nah, itu biasanya lobus apa namanya lobus apex atau lobus paru kiri. Nah, misalkan itu menandakan lokasi di mana terjadinya peradangan atau pneumonia. Atau kalau disebut bronkopneumonia itu adalah pneumonia yang terjadi pada saluran napasnya, ya, bronkus atau bronchiolusnya. Ya, jadi pada apa saluran napasnya sebelum mencapai daripada kantung alveoli atau jaringan interstisial dari paru. Nah, itu biasanya bila terjadi peradangan di situ, yang bisa kita ketahui mungkin nanti dari ronsen dan sebagainya, nah itu bisa kita sebut sebagai bronkopneumonia. Ya. Lalu kemudian ada istilah kadang disingkat ya sebagai HAP atau CAP. Nah, ini biasanya digolongkan jenis pneumonia berdasarkan di mana lokasi atau pasien apa namanya tertular atau mengidap dari pneumonia ini. Ya. Ada istilah HAP, Hospital Acquired Pneumonia. Nah, di sini diartikan sebagai pneumonia yang terjadi akibat pasien mengalami perawatan di rumah sakit, ya. Yang sebelumnya mungkin pada saat sebelum masuk rumah sakit mungkin misalkan masuk karena sakit jantung misalkan ya, atau mungkin karena trauma gitu kan. Setelah perawatan sekian hari, nah ternyata ditemukanlah gejala tanda dari pneumonia. Nah, sehingga biasanya di situ dokter akan mendiagnosis si pasien sebagai hospital acquired pneumonia ya, karena awalnya nggak ada pneumonia, tiba-tiba masuk ke rumah sakit, dapat perawatan apa namanya sekian hari, kemudian muncullah ada gejala pneumonia. Ya. Kemudian ada istilah lagi kadang VAP, ventilator acquired pneumonia. Nah, ini biasanya pneumonia yang terjadi ketika si pasien mendapatkan alat bantu hidup ventilator. Nah, itu bisa terjadi, ya. Dimana kan alat ventilator ini cukup invasif, ya, alat bantu hidup yang perlu atau berkontak masuk sampai ke organ dalam paru, ya kan, sampai ke dalam trakea atau bronkus, ya. Nah, ini membantu pernapasan sehingga pasien bisa menjalankan fungsi-fungsi hidupnya lebih baik lagi. Nah, ini menjadi satu risiko kuman dari luar itu bisa masuk ke dalam organ paru, ya, di bagian dalam. Sehingga bila mana itu terjadi setelah pemasangan ventilator, itu disebut sebagai ventilator acquired pneumonia. Yang terakhir ada CAP, Community Acquired Pneumonia. Nah, kalau ini adalah satu pneumonia yang benar terjadi di komunitas, ya. Jadi sebelum masuk rumah sakit, ya ketika pasien itu hidup di lingkungannya, ya di rumah atau di tempat kerjanya atau di tempat belajarnya dan sebagainya. Nah, itu muncullah atau mengidap pneumonia. Nah, ini bisa disebut sebagai community acquired pneumonia. Ya. Jadi jenis-jenis pneumonia ini
sangat beragam, bisa diklasifikasikan berdasarkan tadi kuman penyebab, lokasi anatomisnya, atau bahkan lokasi di mana pasien mengidap dari pneumonia. Ya, slide. Nah, kita masuk ke diagnosis. Ya, diagnosisnya ini seperti apa? Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi, most of them kebanyakan adalah klinis, ya. Jadi berdasarkan gejala dan tanda, biasanya dokter sudah bisa mengetahui, oh ini pasien sepertinya atau suspek dari pneumonia, ya. Tinggal nanti kita mendefinisikan atau lebih mendetailkannya, jenis pneumonia seperti apa, ya kan? Ataukah dia masih membutuhkan pemeriksaan penunjang untuk menentukan. Nah, bila mana itu kurang cukup atau diperlukan tambahan alat bantu, yang umum berikutnya biasanya dokter akan merequest untuk pemeriksaan fototoraks, ya, atau X-ray, ya, atau chest X-ray. Ya, di sini ini sangat simple, ya, umumnya banyak bisa didapatkan di vaskes primer, ya, kalau di Jakarta, ya, untuk foto ronsen, fotopolos, fototoraks, ya. Nah, di sini bisa menggambarkan kondisi paru pasien dari mulai bagian alveoli yang terdalam, ya, sampai bronkiolus, bronkus, dan seterusnya. Nah, itu bisa tergambarkan. Dari sini dokter bisa melihat apakah seorang pasien menderita pneumonia atau tidak. Ya. Nah, berikutnya yang lebih spesifik lagi, biasanya dikhaskan atau terutama bila mana pasien mengalami batuk. Karena apa? Dibutuhkan sampel sputum atau dahak. Nah, di sini ranahnya laboratorium, ya, di mana sputum nantinya akan diambil, ya, di dalam satu wadah atau medium khusus steril. Nantinya akan dilakukan pemeriksaan berjenjang, ya. Pada pemeriksaan yang konvensional itu akan dilakukan pemeriksaan berjenjang, ya, yaitu dari mulai pewarnaan gram. Di sini kita akan mengidentifikasi kuman penyebab atau bakteri penyebab, ya, dari yang paling sederhana, ya, kita lihat cirinya apakah ini suatu gram positif atau gram negatif, apakah dia oksidase, kemudian apakah dia aerob anaerob. Nah, ini kita akan mencoba mengidentifikasi dari pewarnaan sederhana, ya, menggunakan mikroskop. Kemudian biasanya dilanjutkan yaitu untuk melakukan kultur. Nah, kultur ini biasanya cukup memakan waktu, ya, rekan-rekan sejawat, ya, pastinya karena di sini membutuhkan waktu mungkin bisa dari apa ya, secepatnya itu bisa 2 sampai 3 hari atau bahkan 5 sampai 7 hari, ya, itu untuk kita bisa mengetahui secara definitif apa kuman penyebab dari pneumonia ini, ya, berdasarkan dari sampel sputum atau dahak. Kemudian bila mana ada pemberian terapi yang dilakukan ataupun biasanya pasien-pasien lama pada kondisi di ICU, pneumonia yang melibatkan ventilator, itu biasanya juga diperlukan satu tes kepekaan atau tes resistensi dari antimikrobial atau antibiotik, ya. Nah, di sini dokter akan meminta apakah ada resistensi atau bagaimana pola kepekaan antibiotik atau antimikrobial yang terjadi pada pasien ini, ya. Bila mana nanti banyak hasil itu adalah sensitif, ya. Ini berarti dokter akan lebih mudah dalam memberikan terapi, ya, terutama antibiotik buat pasien untuk menyembuhkan pneumonia. Tapi bila mana pola kepekaan atau resistennya lebih banyak resisten antibiotik, ya, terutama di golongan-golongan antibiotik yang umum, ya kan, atau yang awal, nah ini akan semakin menyulitkan buat rekan sejawat untuk bisa memberikan terapi, ya, buat pasien-pasien yang mengalami pneumonia. Ya. Kemudian ada beberapa tes cepat atau rapid test antigen, ya, ini bisa dilakukan, ya. Tadi bisa menggunakan sampel sputum atau bahkan menggunakan swab, ya, usapan swab ke arah nasofaring untuk menemukan kuman penyebab, ya, berdasarkan tangkapan antigen. Cuman memang di sini ada keterbatasan yaitu
apa namanya sensitivitasnya yang bervariasi atau cenderung rendah ya. Nah, yang terakhir di sini ada pilihan penunjang diagnostik yang kita namakan sebagai syndromic testing. Nah, ini biasanya menggunakan metode molekuler atau multiplex PCR. Nah, di sini mungkin nanti saya akan menjelaskan lebih detail. Slide. Ya. Nah, beberapa keterbatasan dalam pemeriksaan laboratorium. Nah, ini sedikit ya mengulas mengenai tadi ada saya menyebutkan metode kultur hasilnya lama ya. Di mana saat ini apalagi bila mana kita mempunyai profil-profil pasien yang kritis seperti tadi pasien-pasien di ICU, pasien-pasien di IGD ya dengan gagal napas dan sebagainya akibat pneumonia ini. Nah, ini kan kita sebagai dokter harus menentukan secara cepat ya apa antibiotik atau terapi definitif yang bisa dilakukan buat pasien. Nah, ini metode kultur. Nah, ini menjadi satu solusi tapi kita harus bisa pikirkan masak-masak karena waktu yang dibutuhkan juga cukup lama ya, tidak bisa dalam hitungan jam ya, seperti itu. Jadi tadi sih kurang lebih 3 sampai maksimal di 7 hari ya. Di sini ya kita kelebihannya bisa mendapatkan gambaran hampir semua bakteri, kemudian banyak atau consumable yang dibutuhkan dan pengerjaannya ini masih manual ya. Bisa biasanya juga ada kontaminasi, ya itu bisa menyebabkan positif palsu bila mana ada kontaminasi kuman yang bukan berasal dari kuman penyebab pneumonia itu sendiri. Nah, harus dilakukan interpretasi hati-hati, terutama ya oleh kami, yaitu sejawat dari patologi klinik ataupun mungkin dari mikrobiologi klinik. Ya. Kemudian ada uji rapid antigen. Nah, ini tadi untuk kecepatan, oke, lebih cepat daripada metode kultur pastinya dalam bahkan hitungan menit. Namun, pastinya sensitivitas yang ditawarkan yaitu lebih bervariasi atau rendah, cenderung rendah sehingga ini bisa menyebabkan misdiagnosis ya gitu atau ya positif palsu istilahnya ya. Kita ragu dengan pneumonia, kemudian kita menggunakan rapid antigen, nah, bisa jadi hasilnya negatif, nah ini bisa menyebabkan misdiagnosis. Nah, yang berikutnya adalah develop single plex PCR. Nah, ini sudah metode molekuler, tapi masih menggunakan single plex PCR. Artinya pada satu jenis kuman saja yang kita lakukan PCR. Nah, ini ditakutkan pada pneumonia-pneumonia tertentu, bahkan tidak jarang seperti pada kasus kita pada saat COVID, itu bisa terjadi yang namanya koinfeksi. Ya, virus bersama bakteri, bakteri sama bakteri yang lain, bakteri dengan jamur, jamur dengan virus, dan sebagainya. Nah, ini bisa berbahaya bila mana terjadi koinfeksi, sementara metode yang digunakan hanya single plex PCR, hanya untuk satu target, untuk satu kuman saja. Nah, ini bisa sangat berbahaya yang bisa menyebabkan misdiagnosis juga. Ya. Nah, apakah ada solusinya? Ya, slide. Nah, kita bahas dulu tentang syndromic testing. Apakah syndromic testing itu? Jadi secara apa namanya? Secara definisi, syndromic testing adalah merupakan suatu tes atau penunjang diagnostik di mana di mana dokter umumnya ragu atau apa istilahnya menghadapi satu suspek pneumonia ya di mana terkadang gejala atau tandanya itu tidak spesifik ya kalau tadi kan spesifik di awal saya menyebutkan pneumonia yang datang dengan demam mungkin atau ada rongki ataupun dengan batuk itu biasanya kita sudah menjurus ya mungkin 70% 80% ini sudah mengarah ke pneumonia ya tinggal kita tentukan penyebabnya etiologinya apa. Tapi bila hanya datang dengan batuk, bila datang hanya dengan demam, apakah ini pneumonia? Nah, ini masih broad, masih luas ya. Nah, ini perlu satu alat bantu untuk membantu dokter menyimpulkan apakah ini benar suatu pneumonia ya. Nah, di sini pastinya klinisi atau dokter akan bingung untuk menentukan ya apakah ini satu pneumonia atau tidak.
Bila dilakukan dengan cara yang tradisional seperti saya sebutkan tadi, ya kita mulai dengan pemeriksaan gram. Kita ronsen, kita periksa gram, kemudian kita tunggu hasil kulturnya dan sebagainya. Itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, ya. Sementara era modern saat ini pastinya dokter dituntut untuk melakukan kerjanya secara cepat, ya, dan tepat. Nah, sehingga kita harus ada alat bantu lagi yang lebih sederhana, lebih efisien, dan pastinya lebih sensitif dan lebih spesifik, yaitu dengan menggunakan multiplex PCR. Slide. Nah, inilah solusi yang ditawarkan, yaitu menggunakan multiplex PCR. Di sini mungkin di Prodi sudah apa namanya, tadi mungkin sedikit disampaikan Mbak Bena, itu menggunakan Kiastat DX Analyzer. Konsep kerjanya yaitu menggunakan RT-PCR, ya, multiplex PCR, dengan proses ekstraksi, amplifikasi, deteksi asam nukleat, semua dilakukan secara otomatis, ya, di dalam mesin, ya. Sehingga di sini bahkan analis yang mengerjakan atau proses dalam pengerjaan itu sangat sederhana, ya. Sampel yang sudah didapatkan di dalam satu wadah atau mediumnya langsung di istilahnya kita transfer ke dalam cartridge, ya. Di mana itu sudah ada di dalam cartridge itu reagennya, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam cartridge-nya, kemudian kita masukkan cartridge ke dalam alatnya, kemudian kita set, start, nanti akan kita tunggu hasil dalam kurang dari 1 jam, ya, bahkan ya kurang lebih 1 jam, ya, ada sekitar 60 sampai 70 menit, ya. Di sini merupakan jadi satu solusi diagnostik yang akurat dan cepat untuk infeksi, tidak hanya pada panel respiratori atau pernapasan, bahkan juga bisa merambah ke panel gastro dan bahkan panel meningitis, ya. Jadi banyak sekali kuman patogen yang dideteksi, yang bisa dideteksi karena pada pemeriksaan syndromic testing ini menggunakan apa namanya target kuman patogen yang cukup banyak. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan, ya, beberapa. Sehingga di sini bisa dilakukan diagnosis lebih cepat dan lebih tepat untuk dokter pada pasien-pasien yang dicurigai dengan pneumonia, ya. Slide. Nah, ini adalah satu contoh, ya, pada panel respirasi kita lihat di sini virus-virus berserta kuman atau bakteri, ya, yang tipikal atau atipikal ini bisa kita deteksi, ya. Bahkan pada kondisi koinfeksi, ya, pada kuman ya pada pneumonia yang mungkin ada lebih dari satu kuman yang menginfeksi, ini sangat mungkin kita bisa deteksi, ya. Sehingga sangat 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 baik buat dokter. Jadi terapi yang diberikan tadi tidak hanya terapi empiris, ya. Kalau terapi empiris kita memberikan antibiotik broad spectrum, ya, tapi mungkin kita tidak tahu mengenai kumannya secara pasti. Kecenderungan nanti bisa mengalami resisten antibiotik juga besar, tapi dengan ini diagnosis lebih cepat, terapi definitif sudah pasti, dan pastinya efek yang lain bisa mengurangi resisten antibiotik, ya, buat pasien. Nah, ini menjadi satu keuntungan multiple bagi dokter bila menggunakan syndromic testing, ya, untuk mengetahui kondisi pneumonia pada pasien. Slide. Nah, ini panel gastro, jadi banyak sekali kuman dan bakteri, ya, pada kondisi juga apa namanya, dengan gejala tanda gastrointestinal seperti diare, ya, ini bisa kita deteksi kumannya apa. Jadi dokter bisa memberikan terapi lebih tepat, lebih definitif, ya. Gitu. Bila diperlukan antibiotik, akan lebih terapi definitif, tidak broad spectrum atau terapi empiris. Slide. Nah, ini panel meningitis, ya, biasanya pada kondisi-kondisi adanya infeksi susunan saraf pusat atau meningitis, ya, cairan otak yang sudah diambil sampelnya, dan nanti kita bisa periksakan, ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan keuntungan kultur, ya, spesifik, tapi juga kita bisa mendapatkan keuntungan dari rapid test, ya, lebih cepat, ya, yaitu dengan menggunakan molekular atau multiplex PCR, yaitu syndromic testing. Right? Nah, lalu kita bicara, apakah pneumonia ini bisa dimonitoring, dok? Misalkan dibutuhkan perawatan sekian hari, kita mau tahu apakah
terapi yang diberikan ini berhasil atau tidak. Nah, ini biasanya kita bisa menggunakan apa namanya foto ronsen ya. Nah, biasanya umum digunakan oleh dokter yang paling sederhana, tidak invasif yaitu menggunakan foto ronsen. Ya. Biasanya pada kondisi-kondisi pneumonia, foto ronsen mudah dilakukan dan dokter bisa melihat langsung perubahan yang terjadi pasca pemberian antibiotik. Ya. Slide. Nah, lalu pengobatannya bagaimana? Yes. Jadi pengobatannya pneumonia ya umumnya tadi pastinya berdasarkan kuman penyebabnya, mikroorganisme penyebabnya. Ya, seperti pada kondisi pandemik ya COVID-19 itu biasanya diberikan antivirus ya. Ya, seperti contoh ada oseltamivir, apa namanya zanamivir dan sebagainya itu biasanya diberikan seperti itu. Namun tidak pada pneumonia virus yang biasa, misalkan pada flu, umumnya bisa apa namanya sembuh atau self healing. Tapi bila mana ada kecurigaan koinfeksi, nah kita memerlukan antibiotik. Ya, misalkan koinfeksi dengan bakteri. Ya. Berbagai macam golongan antibiotik seperti penisilin, amox dan ampicillin, macrolide, azithrochlaritromycin, cephalosporin ini generasi 1, 2, 3, fluoroquinolone, sampai dengan carbapenem. Ini biasanya kalau carbapenem ini udah digunakan pada pasien-pasien ICU ya, udah sepsis berat, nah ini biasanya bisa digunakan. Namun pada kondisi-kondisi awal, umumnya untuk broad spectrum bisa kita gunakan golongan-golongan penisilin ataupun cephalosporin ya, generasi ketiga seperti ceftriaxone atau cefixime. Nah itu biasanya umum dokter menggunakan itu. Tapi bila sudah spesifik, ataupun bahkan di kondisi-kondisi sepsis berat, nah ini biasanya fluoroquinolone atau carbapenem ini bisa diberikan. Ya. Slide. Nah, setelah bicara pengobatan, nah, kita bicara pencegahan. Apakah pneumonia bisa dicegah, dok? Oh, tentu bisa. Ya, nah, balik lagi tergantung dari apa mikroorganisme penyebab. Ya, seperti pada zaman pandemi. Ya, yang dideteksi adalah penyebabnya virus. Kita harus memberikan vaksinasi atau imunisasi, yaitu virus, ya, yang berisi biasanya antigen virus untuk memunculkan reaksi imunitas kepada tubuh kita. Ya. Mengenai vaksin sendiri, nantinya ada dua jenis, ya. Mungkin rekan-rekan sejawat sudah pada tahu, ada vaksinasi aktif ataupun yang pasif. Ya. Kalau yang pasif itu biasanya yang diberikan kepada tubuh kita adalah suatu antibodi. Kalau yang aktif nanti akan diberikan suatu virus atau mikroorganisme yang telah dilemahkan atau berupa antigen. Sehingga sel sistem imun kita akan memberikan reaksi untuk membentuk antibodi terhadap antigen atau virus tersebut ya atau bakteri tersebut. Nah, vaksin pneumonia, tujuan vaksin sendiri jangan dilupakan, bukan artinya kita hanya memberikan kekebalan, tidak, ya. Jadi kekebalan itu hanya salah satu tujuan kita melakukan vaksinasi atau imunisasi, tapi lebih daripada itu, vaksin tidak hanya memberikan kekebalan. Bila mana tidak atau misalkan, oh enggak dong dok, saya tetap sakit kok ya. Nah itu bisa ada tujuan yang lain, yaitu mengurangi resiko munculnya gejala berat. Itu salah satu tujuan kita melakukan vaksinasi. Ya, ya. Pastinya kita pengen kebal, tapi kalau ternyata kebal tidak, tapi vaksin bertujuan juga salah satunya untuk mengurangi gejala berat. Ya. Sehingga bila penyakitnya terjadi, gejala yang muncul hanyalah gejala ringan. Ya. Nah, begitu juga pada saat keadaan pandemik, ya, vaksinasi tadi fungsinya untuk mengurangi kita dari gejala berat atau sampai kematian. Ya. Nah, dan yang terakhir biasanya apa? Untuk memberikan efek yaitu berupa herd immunity. Ya. Bila mana kita dalam keluarga sudah diimunisasi, setidaknya kita memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada anggota keluarga kita di rumah. Ya. Kita kita lebih kebal, kita lebih tidak resiko karena sudah vaksin. Dengan kita tidak resiko, kita lebih kebal sehingga memberikan perlindungan kepada anggota keluarga kita di rumah yang mungkin belum vaksin. Ya, demikian. Nah, pada pneumonia sendiri itu ada vaksin dua jenis ya. Khususnya untuk yang bakteri ada istilah PCV dan PPV. PCV pneumococcal conjugate vaksin
Yaitu biasanya terdiri dari bagian-bagian tubuh dari bakteri Streptococcus pneumoniae atau juga PPV pneumococcal polysaccharida ya. Jadi ada istilah PCV 13, PCV 15, PCV 20 serta PPV 23. Angka di belakang itu menunjukkan strain atau jenis atau genotipe dari Streptococcus pneumoniae yang bisa apa namanya menginduksi kekebalan bagi tubuh ya. Biasanya makin banyak akan lebih baik dan pastinya harganya juga akan lebih sedikit lebih mahal ya dibandingkan yang PCV yang lebih rendah ya. Lalu bagaimana jadwalnya ya? Pada anak dan dewasa sebenarnya ada rekomendasi ya baik dari IDAI maupun PABDI untuk memberikan vaksinasi. Pada anak misalnya pada usia 2, 4, dan 6 bulan serta dilakukan booster pada 12 atau 15 bulan itu biasanya menggunakan PCV ya. Itu jadi total kurang lebih sekitar 4 kali ya wajib. Ya, ini sebenarnya di luar imunisasi wajib, ya kan? Kalau anak ada apa namanya campak, ya, BCG, DPT, kemudian polio. Nah, ini tambahannya adalah pneumonia atau PCV. Kalau pada dewasa bisa diberikan 2 dosis, yaitu PCV dan PPV, itu bisa diberikan masing-masing sekali dalam selang 1 tahun. Ya. Slide. Ya, mungkin demikian penjelasan dari saya mengenai A to Z, mengenai pneumonia. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif lagi bagi rekan-rekan teman sejawat dan rekan-rekan dari Laboratorium Prodia. Bila mana ada pertanyaan, mungkin bisa kita diskusikan di sesi diskusi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Yuda. Tadi cukup jelas ya dok ya terkait dengan pneumonia ini. Jadi Mm-mm. tadi ada pemeriksaan diagnosisnya. Nah ini ada beberapa pertanyaan. Sudah ada 3 pertanyaan ya dok ya. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan ini panel sindromik sih ya dok ya. Mungkin karena masih Oke, siap. ini ya dok, sebenarnya di akhir tahun kemarin mepet sebelum tahun baru itu kita baru launch gitu ya. Jadi memang Mhm. agak-agak memang kita masih belum terlalu familiar ya dok dengan panel Mhm. sindromik, terutama Mhm. karena isinya tadi ya ada sekitar 32 sorry maaf tadi dok, ada sekitar 32 ya dok ya tadi kalau nggak salah ya. Eh, Ya, ya. Ah, baik dokter. Maaf, ada 23 dok, ada 23 ya dok ya. ya tadi Kalau yang sebelah. total dengan panel gastro dan Oh, meningitis itu totalnya ada 60 lebih, Mbak Bena. oh Ada iya 60 iya lebih. benar. Ah, ya. Tapi kalau Oh, kalau kalau khusus hanya yang respiratori respirator. sekitar 20-an, ya, sekitar 23 ya, 20-an. 23 ya dok ya, 19 bakteri, 4 Ya, virus gitu ya dok ya. ya. Oke. Nah, jadi tadi untuk pemeriksaan panas sindromik ini ada pertanyaan kapan waktu yang tepat untuk periksa panas sindromik tadi dok? Apakah saat sudah ada gejala atau bagaimana ya dok? Atau sudah terpapar atau dekat dengan orang yang terpapar gitu mungkin hampir sama dengan TB ya dok ya. Silahkan dokter Yuda. Ya, untuk pemeriksaan panel sindromik ini sebenarnya ketika sudah ada gejala, ya, di mana kita pastinya melalui pemeriksaan dokter terlebih dahulu, ya. Jadi jangan ini sebenarnya nggak dianjurkan ya. Oh, saya batuk langsung datang ke lab, saya minta diperiksa panel sindromik, jangan istilahnya. Hmm. Tapi sebaiknya kita melalui pemeriksaan dokter terlebih dahulu, ada anamnesisnya, ada pemeriksaan fisiknya. Bila mana terkait ada kecurigaan atau suspek pneumonia dengan gejala yang muncul tadi yang membawa pasien datang ke dokter, nah itu kita bisa atau dokter bisa merequest untuk pemeriksaan. Halo, ya dok. Terputus dokter Yuda. Ya. Dokter Yuda, maaf terputus sepertinya dok. Ya, dokter Yuda, mohon maaf sepertinya terputus dokter. Boleh mungkin eh, disampaikan kembali sedikit informasinya. Oke, Mbak Ina, apakah ada suara ya? Ya, baik dokter. Tes. Belum ada nih. Oke, oke. Ya. Sudah ya dok. Sorry Tadi Mbak saat Bena tadi keputus. iya saat tadi sudah Ya, ada ya, ini ya. ya dok, dari dokter ya dokter. Silakan dokter Ya, ya, dilanjutkan ya. tadi. Mm-mm. Ya, jadi
apa namanya, setelah mendapatkan pemeriksaan dari dokter, sudah ada kecurigaan atau suspek dari pneumonia. Nah, disinilah pasien atau dokter bisa merequest untuk pemeriksaan syndromic testing ya. Karena apa tadi seperti saya sebutkan, bukan tidak mungkin pneumonia ini hanya dari apa namanya single bakteri atau single virus ya. Sangat apa namanya sangat dimungkinkan apalagi dengan kondisi saat ini ya. Dulu kemarin mungkin beberapa bulan yang lalu ya kita tahu apalagi yang hidup tinggal di Jakarta, kondisi polusi udara dan sebagainya ya itu sangat sangat sekali buruk ya, kondisi kualitas udara. Nah itu sangat mungkin kuman, tidak hanya kuman satu jenis tertentu tapi banyak sekali jenis kuman yang itu bisa menginfeksi atau menyebabkan pneumonia ya, sehingga ini merupakan satu indikasi sindromik atau panel sindromik testing ini dibutuhkan ya. Ya, jadi sekali lagi tadi ketika sudah ada gejala dengan melalui pemeriksaan dokter dan dokter sudah menyimpulkan ada suspek, ada kecurigaan pneumonia, nah di saat itulah syndromic testing ini atau panel sindromik ini bisa dilakukan atau diperiksakan ya, sehingga bisa membawa manfaat yang cukup banyak buat tidak hanya buat pasien tapi juga buat dokter ya. Demikian Mbak Ben. Baik, dokter. Berarti memang memang sebaiknya untuk pemeriksaan ini adalah rujukan dari dokter ya, dok ya, tidak. Jadi Ya, walaupun ada betul. pasien ke cabang, tetap harus ada indikasi klinisnya seperti itu ya, dok. Betul, betul, betul. Bukan seperti kayak mungkin medical check up ya, kita mau periksa hematologi gitu ya, itu mungkin bisa aja gitu. Tapi kalau ini sangat direkomendasi melalui pemeriksaan dokter dulu. Ya, jadi harus ada pemeriksaan anamnesis dulu, ya kan? Pemeriksaan fisik dulu, kemudian ada penyimpulan diagnosis atau suspekkah ke arah pneumonia, baru kita bisa merequest untuk pemeriksaan panel sindromik ini. Demikian. Siap. Baik, dokter. Oke, dokter, ini ada satu pertanyaan lagi. Sebenarnya ada dua pertanyaan lagi, dok. Tapi ini ada satu pertanyaan nih yang saya juga sebenarnya sempat banyak pertanyaan juga nih, dok. Apakah pemeriksaan Mm-mm. multiplex ini ada keluar CT? Mungkin karena ini ya, dok ya. Apakah ada cut off-nya seperti hasil COVID ya, dok ya? Karena mungkin eh, semacam pemeriksaan PCR itu sekarang eh, sudah cukup dikenal ya, dok ya, baik oleh Ya, klinisi maupun awam gitu. Nah, jadi mereka juga sebelumnya saat COVID sering dengar CT, CT nih dok. Nah, di sini untuk pemeriksaan sindrom tadi kan kalau tidak salah keluar CT ya dok. Nah, ini apakah ada cut off-nya ya dok ya sebenarnya untuk masing-masing mm, bakteri atau virusnya gitu dok. Seperti baik, hasil. baik. Baik, Mbak Bena, terima kasih. Ini pertanyaan yang penting ya. Mungkin berangkat dari pengalaman kita semua di pandemik ya. Di saat itu pula pemeriksaan molekuler itu booming ya. Di mana pasti pasien menerima hasil itu berupa pastinya hasil kualitatif ya, positif atau negatif, tapi ada nilai CT. Apa dok maksud daripada nilai CT ini? Ya sebenarnya secara teknis ya, ini menandakan adanya suatu amplifikasi kuman atau DNA dari bakteri atau virus yang apa namanya berhasil digandakan atau diamplifikasi, diperbanyak oleh mesin ya. Sehingga ini tapi secara tidak langsung akan menggambarkan seberapa banyak sih kuman atau bakteri atau virus yang ada di dalam tubuh si pasien ini. Biasanya pada nilai CT yang rendah akan menggambarkan kondisi kuman atau bakteri atau materi genetik yang banyak di dalam tubuh atau sampel si pasien. Tapi sebaliknya pada kondisi CT yang tinggi itu akan menggambarkan kondisi kuman yang lebih sedikit ya kayak gitu. Nah, pada pemeriksaan syndromic testing ini ya betul di sini juga disediakan data apa namanya cycle threshold di mana Pak dokter ataupun pasien nanti bisa melihat dari hasil apa namanya hasil lab yang dikeluarkan dari pemeriksaan ini itu mau terdapat pada nilai cycle threshold, sehingga informasi ini ya bisa dapat berguna oleh dokter atau memberikan sedikit gambaran bahwa seberapa banyak nih bakteremia atau viremia atau virus atau bakteri yang ada di dalam darah si pasien ya istilahnya, atau berada di dalam sirkulasi tubuh si pasien ini seberapa banyak ya, sehingga nantinya secara tidak langsung kita bisa
atau bagi dokter atau bagi klinisi juga bisa memikirkan dosis yang tepat. Oh, pada buat pasien antibiotiknya jenisnya apa dan dosisnya seberapa banyak yang harus kita berikan kepada pasien kita. Demikian, Mbak Ben. Maaf lupa di mute dok. Baik dok, tapi kalau Oke. misalnya untuk di sindromik respiratory ini, sindromik testing ini, apakah nanti Hmm. akan dikeluarkan CT cut off-nya ya dok ya? Karena mungkin sampai untuk sekarang belum ada ya dok, kalau tidak salah. Iya. CT-nya sudah Jadi ada, tapi cut off-nya belum ya dok ya? ya, untuk cut off sebenarnya ada di masing-masing ini ya, Mbak Bena, apa namanya, di masing-masing patogen itu ada gitu. Apa namanya? Oke. Ini kan multiple patogen ya, gitu. Jadi Iya. nanti di dalam hasil lab atau pemeriksaan itu akan diperinci bila mana ditemukan kuman atau target yang terdapat pada sindromek panel ini, nantinya akan diperinci nilai CT-nya berapa, ya kan, sudah melewati cut off-nya berapa, iya sudah atau tidak, ya kan, sehingga nanti bisa didapatkan hasil kualitatifnya apakah ini positif, ditemukan DNA kuman atau bakteri apa, atau bila belum melalui cut off-nya, ya akan disimpulkan sebagai negatif. Ya. Negatif Jadi kalau ya. menurut apa kalau menurut saya dari sudut pandang laboratorium, pemeriksaan ini sudah cukup komprehensif ya. Jadi apa namanya, buat klinisi ini sudah menggabungkan pemeriksaan seperti tadi konvensional seperti dari pemeriksaan gram, ya kan. Kemudian kita melakukan kultur sampai dengan apa namanya progresivitas perjalanan penyakit itu dari nilai CT-nya secara tidak langsung dokter sudah bisa dapat gambaran sehingga nantinya bisa memberikan penjelasan lebih detail mengenai perjalanan penyakit serta uh, informasi ini dapat digunakan oleh dokter untuk apa namanya pemberian terapi kepada pasien tadi baik dari jenis ataupun dosis atau jumlah antibiotik yang akan diberikan kepada pasien. Demikian, Mbak Beni. Halo, tes. Halo Mbak Bena. Halo, Om Mbak Bena kayaknya terputus. Sebentar dok, Mbak Bena keluar ya. Nge-lag ya Mbak Bena. Ya, tadi gambarnya ada tapi nggak bergerak. Iya. Ya, ditunggu sebentar dok. Baik, baik. Halo, Mbak Bena. Apa suara saya masih terdengar? Dengar dok. Oh, Saya oke. coba lagi menyambungkan Mbak Bena. Oh, Mbak Bena masih lost contact ya. Oke. Sambil menunggu dari Mbak Bena, mungkin dok dilanjutkan dengan Q&A yang lain mungkin ya dok. Oke, ini kalau saya lihat dari menu saya, ada satu Mhm. pertanyaan lagi. Iya Ini dok. saya bacakan aja. Iya Kapan baik sebaiknya dok. dilakukan tes molekular PCR untuk diagnosis pneumonia dan bagaimana dibandingkan dengan metode diagnostik konvensional seperti pewarnaan gram dan kultur sputum? Ya, oke. Pertanyaan yang baik. Ya, Ah, untuk tes molekular PCR sendiri sebenarnya ini satu metode yang tadi seperti saya sebutkan komprehensif ya. Jadi artinya bila mana
bila mana para rekan sejawat atau dokter klinisi berpraktek di satu vaskes yang mempunyai layanan syndromic testing atau pemeriksaan molekuler multiplex PCR seperti ini. Nah, itu sebenarnya bisa di request untuk permintaan tes ini untuk pertama kalinya, ya. Jadi artinya ketika kita sudah melakukan apa namanya sudah melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian tidak menentukan diagnosis diferensial ataupun suspeknya ke arah pneumonia. Nah, ini sudah bisa di request. Namun bila mana kita apa namanya bekerja atau praktek pada vaskes yang belum mempunyai pemeriksaan penunjang molekuler seperti ini, pewarnaan gram, ya, kemudian yang dilanjutkan kultur ataupun sampai dengan tes kepekaan antibiotik, itu bisa menjadi satu pilihan atau solusi. Nah, kemudian pilihan lainnya, dok, bila saya bekerja di tempat yang semuanya ada bagaimana? Nah, ini kita kembalikan lagi bagaimana pasien kita atau pembiayaan yang dilakukan, ya. Ini menjadi salah satu juga pilihan buat dokter untuk apa namanya bisa memberikan pemilihan diagnostik yang tepat buat pasien. Umumnya ya bila mana untuk misalkan contoh aja ya untuk BPJS biasanya untuk pemeriksaan multiplex PCR atau syndromic panel ini biasanya belum tercover umumnya, sehingga kita masih bisa atau boleh menggunakan tes diagnostik infeksi konvensional pada umumnya, yaitu dimulai dengan pemeriksaan gram, mungkin juga nanti ditambah dengan pemeriksaan kultur. Namun, baik lagi itu pastinya melihat kondisi pasien, kemudian pembiayaan pasien. Nah, itu menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh rekan sejawat dokter klinisi, ya. Namun, bila mana tadi sudah istilahnya bisa dilakukan dan tidak ada masalah dan pemeriksaannya tersedia, kalau dari saya, ya ini salah satu yang bisa kita rekomendasikan ya, untuk bisa kita mendapatkan diagnostik yang tepat ya. Kemudian juga lebih mengurangi efek samping seperti resisten antibiotik dan sebagainya, dan juga bisa apa namanya ya mempercepat ya penyembuhan pada pasien karena kita memberikan terapi antibiotik yang definitif berdasarkan pola kuman atau kuman yang ada sampel dari pasien ya. Demikian. Baik, dokter, tadi berarti mohon maaf tadi saya terputus ya, Dok ya. Oke. Ya, ya, Ini ada satu pertanyaan lagi dari Dokter Kori Agustin untuk biaya monggo. sindrom untuk ini syndromic testing di Prodia mungkin bisa diinfokan. Baik, untuk syndromic testing di Prodia saat ini di 3.500.000 Hmm, Dokter Kori gitu. Jadi baik, ini bisa diterima di semua cabang di Prodia gitu. Dokter, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi tadi saya terlewat ya, Dok ya. baik, Eh, baik. apa saja, apakah ada pengobatan atau Mm-mm, pengobatan tertentu yang harus dihentikan atau kondisi mm-mm, pasien yang berpengaruh terhadap mm-mm. hasil lab dari pemeriksaan syndromic testing tadi, Dok? Mungkin jadi Ya. karena terkait pengobatan juga mungkin pasiennya sudah ada pengobatan tertentu gitu, Dok, atau kondisi apa Oh, sih baik, pengaruh ya? baik. Silakan, Dok. Untuk pemeriksaan ini sebenarnya beda hal dengan prinsip pemeriksaan imunoassay ya. Ini molekuler di mana targetnya adalah kita mendeteksi dari apa namanya materi genetik ya makhluk mikroorganisme yaitu DNA atau RNA ya. Beda dengan main immunoassay, kita mendeteksi satu protein atau antigen tertentu. Nah, ini karena immunoassay umumnya dipengaruhi oleh sistem imun. Nah, sistem imun juga dipengaruhi oleh obat-obatan yang dikonsumsi ya. Nah, untuk apa namanya molekuler, nah ini biasanya memang tidak terlalu banyak ya, tidak seperti pada pemeriksaan imunosei. Eh, Bila mana memang sudah dilakukan antibiotik sebelumnya atau mungkin istilahnya terapi empiris, sebenarnya tetap bisa ya dilakukan apalagi bila mana masih di
keluhkan, yaitu gejala yang ada ya pada pasien. Misalkan baru minum antibiotik, ya mungkin dari, let's say dari klinik atau dari puskesmas, ya kan, umumnya pemberian antibiotiknya broad spectrum, tapi pasien masih demam, tapi pasien masih batuk, masih mengeluarkan dahak. Nah, itu masih bisa ya. Artinya dari pengalaman saya juga itu masih bisa kita menentukan atau mendapatkan hasil apa kuman yang muncul dari pemeriksaan syndromic panel ini atau syndromic testing ini. Tapi bila mana sudah tidak ada gejala ataupun misalkan tadi untuk panel respiratori sudah tidak ada dahaknya lagi, batuknya udah nggak ada, udah bahkan dahaknya udah nggak ada. Nah, ini yang agak sulit ya. Artinya sangat kecil sekali kemungkinan kita bisa mendapatkan apa namanya kuman penyebabnya. Kalaupun ada nanti takutnya hasilnya negatif dan negatifnya itu mengarah ke negatif apa namanya ya palsu gitu. Mungkin dalam proses penyembuhannya dan nggak ada lagi kuman apa namanya dalam sirkulasi atau dalam sputum dan kita nggak bisa mendeteksi. Jadi sekali lagi untuk waktu atau untuk atau hal-hal yang bisa mempengaruhi sebenarnya tidak tidak banyak. Asalkan tadi mungkin kita masih bisa mendapatkan sampelnya. Even tadi sudah diberikan antibiotik broad spectrum mungkin dalam 1-2 hari, tapi pasien masih demam, masih 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 batuk, masih berdehak, itu masih bisa. Ya. Nah, bila mana dilakukan syndromic panel, kita temukan bakteri spesifik. Nah, dokter nanti dengan harapannya dengan hal tersebut bisa mengganti dari terapi empiris menjadi terapi definitif, ya, sehingga pengobatannya lebih tepat, mengurangi efek samping antibiotik dan mengurangi efek samping dari resisten antibiotik buat pasien. Ya, demikian Mbak Bena. Baik, terima kasih Dokter Yuda. Tadi sudah semuanya jelas sekali dok, lengkap sekali setiap pertanyaan dijelaskan dengan Mm-mm. detail ya dok. Oke, baik. Terima kasih dok. Jadi mungkin ada pertanyaan, tapi ini sudah jam 12 lewat nih dok. Jadi mungkin kita Ya, batasi dulu. Nanti mungkin di ya, next waktu mungkin gitu ya bisa dokter Yuda juga join nih dok di dengan topik-topik yang lain juga gitu, atau nanti boleh hubungi dokter Yuda langsung ya dok ya. Nanti boleh via saya, boleh, nanti saya coba tanyakan lagi, tanyakan boleh, juga ke boleh. dokter. Iya. Siap, Mbak Bena. Ha. Iya. Terima kasih Mbak Bena. Baik, dokter Yuda, saya ucapkan terima kasih ya sekali lagi. Ya, mungkin sekalian informasi kembali ini terkait dengan pemeriksaan sindromik testing di Prodia. Saat ini sudah Mm-mm. tersedia dua. Yang pertama terkait pneumonia ini ada sindromik respiratory panel sama nih dok. Maaf ya tadi saya agak ketukar. Jadi ada 23 patogen yang bisa diketahui uh, kan sistemnya bisa diketahui ya dok ya dengan pemeriksaan gastrointestinal. Ya, Mungkin Lalu Mbak Bina sepertinya terlempar lagi nih dok. iya, iya, iya. Iya dok, kita tunggu. Ya Mbak Bina bisa tersambung kembali Mbak. Ya sudah tersambung kembali. Mohon maaf lagi ya dok ya, ini agak putus-putus hari ini. Iya juga Oke. gastrointestinal ya ini kalau untuk patogen yang ada di pencernaan gitu. Jadi terkait dengan gastro. Jadi ini juga sudah tersedia di Prodia. Nanti dokter-dokter mungkin bisa menghubungi langsung ke cabang Prodia terdekat. Baik, Dokter Yuda, terima kasih banyak dokter untuk pemaparannya. Mungkin boleh kita foto sebentar dok sedikit. Iya, Siap. siap. Ya, kita foto sebentar. Mbak Ina, mungkin boleh sekalian tampil.
Ya, oke, Mbak Bena, saya hitung dulu ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, ya. Oke, Mbak. Baik, ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Yuda. Eh, Mungkin nanti kita bisa join. Baik, Baik, terima kasih juga untuk dokter-dokter, baik yang ada di internal Prodia maupun eksternal Prodia atas kehadirannya di webinar kulap kita pada siang hari ini. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mengalir ya dok ya. amin, Amin, menjadi pahala yang mengalir bagi kita semua. Amin. amin, amin. Kepada seluruh panitia juga, saya acara kulap pada siang hari ini. Sampai jumpa di kulap bulan depan, biasa di minggu ketiga dan juga di minggu keempat. Nanti kita akan segera. Terima kasih sekali lagi Dokter Ida. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bena, rekan-rekan dari Halo, Prodia semua. terima Izin kasih. Terima pamit. kasih dokter. Mari. Terima kasih Mbak Bena. Bunda Ina, terima kasih.